Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi tentang muntah bumi. Ini saudaraku, ada gelang muntah bumi dari petilasan Prabu Anglingdarma. Kenapa kok ini namanya muntah bumi? Karena tidak nempel magnet, saudaraku. Ini tidak nempel magnet sama sekali. Dia kena magnet, dia tidak nempel magnet. Kalau di Sulawesi itu ada muntah tanah, di Pati Jawa Tengah juga ada muntah bumi namanya. Dan yang terkenal di Sulawesi ya saudaraku, itu ada muntah besinya. Dan kalau kita paham saudaraku, makna dari Sulawesi itu kalau dimaknakan dari bahasa Jawa, Sulaewesi. Makanya di daerah Sulawesi itu yang terkenal itu di daerah Luwu, saudaraku. Kenapa kok seperti itu? Dari namanya itu tadi, saudaraku, Sulaewesi. Artinya itu pamore wesi. Itu yang terkenal di Sulawesi itu ada namanya Luwu. Itu terkenal besi pamornya. Makanya dari zaman dahulu sampai sekarang itu di sana banyak orang membuat pusaka juga. Dan di era Majapahit itu banyak saudaraku, empu-empu itu ngambil bahan besi pamor itu dari Luwu. Itu ya di wilayah masih Sulawesi, saudaraku. Dan itu tadi dari namanya sudah kelihatan, Sulawesi itu Sulaewesi, pamornya besi. Seperti itu, saudaraku. Dan jarang sekali yang memberikan edukasi seperti ini, saudaraku. Karena apa ya, itu tadi, karena kita juga harus belajar. Spiritual itu tanpa belajar, saudaraku, ya nggak paham. Taunya paling ya memaharkan. Dia tidak tahu apa ya bahasanya, sejarah atau bahasa-bahasa yang seperti itu tadi. Gak bakal tahu kalau spiritual zaman sekarang itu jarang, saudaraku. Ada namun jarang yang tahu atau jarang yang paham. Apalagi kalau cuma di YouTube itu, aduh, rata-rata kebanyakan ya itu tadi, saudaraku, cuma memaharkan. Dan kalau muntah bumi di daerah Pati itu adanya di petilasan Prabu Anglingdarma, saudaraku. Dan ya itu tadi perwujudannya seperti ini. Kalau ditanya tuahnya itu sangat bagus sekali, saudaraku. Sangat bagus sekali. Dulu saya punya gelang yang ini, dim batunya itu ukuran 7, saudaraku, dim 7. Dan dulu itu saya punya 3 karena mau tak pakai buat simpanan. Kalau mikir saya kan 3 itu simbol jangkung, simbol keselamatan. Dan tinggal 1 ini, saudaraku. Dan ini itu tidak dimaharkan ya, saudaraku. Ini tak pakai buat pribadi. Yang 2 itu
dulu saya buat cindera mata buat saudara saya itu, saya yang ada di Depok, yang satu itu ada di Sumatera, saudaraku. Karena sahabat saya itu ibunya dulu, kata beliau itu sering, ya nggak enak badan, sering sakit-sakitan. Alhamdulillah ya bisa sehat lagi lah bahasanya itu, ya alhamdulillah. Karena apa? Karena menurut saya begini ya saudaraku, ya itu tadi, orang tua itu di atas segalanya, apalagi seorang laki-laki. Surganya seorang laki-laki itu di bawah kaki ibunya, saudaraku. Dan mikir saya, kalau karena sahabat-sahabat saya itu kan seorang guru besar juga, saudaraku, ahli dakwah, biar beliau-beliaunya itu bisa dimomong atau dimong sama ibunya. Makanya buat saudara-saudaraku sekalian yang masih punya ibu atau kedua orang tua yang masih lengkap, sayangilah mereka, saudaraku. Karena dengan menyayangi mereka, insya Allah hidup kita juga akan tenang, mapan. Kalau cuma soal rezeki itu, asal kita mau kerja keras itu ya gampang lah, nanti tahu-tahu pasti ada. Kurang lebihnya seperti itu. Yang jelas kalau muntah bumi seperti ini, saudaraku, itu dulu ya saudaraku, bahannya itu lebih banyak, saudaraku, daripada muntah besinya. Bahannya lebih banyak. Namun kalau yang bagus seperti ini juga agak susah, saudaraku. Kita harus menyotir dulu bahasanya. Kita pilih bahan yang super-super, yang bagus-bagus, itu ya perlu waktu, tidak hanya berbulan-bulan sampai tahunan bahasanya, biar bisa dirangkai atau dibikin gelang seperti ini. Itu waktunya tidak cukup sebentar, saudaraku. Minimal paling sedikit bulanan sampai tahunan. Dan ini itu gelangnya itu 26 butir, saudaraku. Kalau yang 25 itu dulu sepertinya yaitu di bawah saudara saya ke Depok, yang satu 26 butir juga, karena saya ingat saya itu butirannya itu 26, itu dua, gelangnya yang satu 25, saudaraku. Seperti itu. Kenapa gelang ini itu tidak saya maharkan? Karena bahannya, saudaraku, kalau sekarang itu sepertinya itu sudah gak ada yang sebagus ini. Makanya gelang ini saya pakai buat pribadi, buat kedepannya. Namun kalau yang ukuran batunya, gelangnya itu ya dim 10 sampai dim 12, sepertinya saya masih ada simpanan, saudaraku. Itu gelangnya masih ada. Namun kalau yang kecil itu tinggal ini satu-satunya. Coba saudaraku amati, bagus sekali kan. Ini kalau kita bisa lihat langsung atau kita pakai itu wes sapi Apple, saudaraku. Apalagi bendanya benda bertuah seperti itu, pasti bagus buat pemiliknya. Secara dipakai bisa buat terapi kesehatan. Karena apa ya, saudaraku, kesehatan itu diutamakan. Karena kita kalau punya uang banyak, kalau nggak sehat repot sendiri kok, saudaraku. Intinya kalau manusia itu kan ya sehat dulu, nanti kita kerja lah bahasanya, seperti itu. Bagus, saudaraku, muntah bumi itu kalau dipakai buat terapi kesehatan juga, kanuraganya juga bagus. Kan di pakem perjimatan kan ada puser bumi, mustika bumi, dan ini itu ada itu tadi muntah bumi, dan ada juga badar bumi, saudaraku.
Nanti kapan-kapan saya buatkan edukasinya tentang badar bumi saudaraku, biar saudara-saudara kita yang awam itu bisa buat menambah pengetahuan, biar kedepannya kita itu ya semakin paham. Karena ya itu tadi, jarang sekali orang yang mau memberikan edukasi tentang ya jenis-jenis batu badar. Dan saya pribadi ya sekedar berbagi saudaraku. Seandainya saya mau bikin edukasi itu, malah mau bikin bukunya dulu saudaraku. Kalau bikin bukunya kan enak, kita bikin buku, setelah jadi bukunya kita jual, ya enggak mahal lah, 100 ribuan gitu. Itu laris manis saudaraku, pasti banyak orang yang beli. Karena apa ya? Karena buat menambah itu tadi pengetahuan. Contoh seperti keris itu kan ada buku keris, itu banyak diburu kolektor-kolektor keris. Karena apa ya? Biar itu tadi sambil kita belajar, oh ternyata yang seperti ini, keris seperti ini, jenisnya ini, pamornya ini. Jadi lebih paham saudaraku. Nggak beda sama jenis-jenis batu badar. Oh ternyata itu yang muntah bumi, muntah besi malopati, badar mesik, badar besi jangkung, badar pulosani, badar tidar. Kan seperti itu saudaraku, bisa buat pembelajaran supaya kita lebih paham. Oke, seperti itu ya saudaraku edukasinya. Semoga edukasi yang tidak seberapa ini semoga lebih bermanfaat, dan buat kedepannya akan saya buatkan edukasi yang gak akan ada di YouTube lain. Karena untuk memberikan edukasi itu perlu waktu saudaraku, jam terbang, paham ya, jam terbang, pengalaman saudaraku, jam terbang. Tanpa itu kita tidak bakal bisa memberikan edukasi. Ya itu tadi, ibaratnya orang itu harus sekolah baru bisa menjadi orang yang pandai, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.